tukaran 6 tahun kembali, aku bisa mendengar suara hatinya. Karin, ibu mau ke luar negeri bekerja selama 3 bulan. Sini, ibu peluk sebentar ya. Lagi-lagi kayak gini. Setelah Karin kembali, dia selalu nggak mau deket sama aku. Sayang, Karin baru dijemput dari panti asuhan, pasti butuh waktu buat adaptasi. Tunggu kau pulang dari luar negeri, bawa lebih banyak hadiah saja buat dia. Apa aku harus beritahu ibu kalau Kak Sofia selalu memukulku? Ini suaranya Karin. Tapi ayah pernah bilang ibu nggak suka anak yang suka mengadu, apalagi aku. Tapi kalau nggak bilang, aku nggak bisa bertahan sampai ibu pulang. Padahal Karin nggak bicara. Aku lagi dengar suara hatinya. Bisa terlahir kembali, aku beneran ingin bisa terus bersama ibu. Sayang, cepat berangkat. Kalau enggak, kau bisa ketinggalan pesawat. Mau dirasa Pak? Aku nggak pergi lagi. Aku mau tinggal di sisi Karin. Aku mau lihat sebenarnya siapa yang mau menyakiti putri kesayanganku. Sayang, kenapa kau memukulku? Bukankah bisnis kali ini penting banget? Kenapa kau buru-buru banget menyuruhku pergi? Apa yang kau sembunyikan? Sayang, apa yang kau pikirkan? Hari ini ada rapat di kantor, aku pergi dulu. Ternyata ibu memang kayak yang ayah bilang, suka memukul orang. Tamparan tadi, karena aku dengar Karin bilang dia dicelakai sampai mati, lalu terlahir kembali. Karena panik makanya aku pukul. Tapi sebelumnya, aku nggak pernah main tangan sama siapapun. Kenapa Davin harus bilang sama Karin kalau aku menakutkan? Setelah Karin kembali, Davin selalu menjaganya sepenuh hati. Bahkan hal yang harus diperhatikan sama Karin dijadikan aturan keluarga. Karin, ibu nggak bekerja lagi hari ini. Ibu temani kau ke sekolah baru, gimana? Tubuh ibu harum banget, pelukannya hangat banget. Sayangnya, di kehidupan lalu, saat ibu memelukku buat pertama kali, aku sudah mati. Gak bisa merasakan kehangatan ibu lagi. Jadi di kehidupan lalu, Karin dicelakai sampai mati. Saat aku pergi ke luar negeri. Di kehidupan ini aku ingin lihat, siapa yang nggak takut mati berani mencelakai putriku. Karin, cantik banget. Kau tunggu ibu di sini. Ibu ke atas ambil tas, lalu langsung turun. Ya. Lalu kita sudah bisa berangkat. Berhenti. Ibu, aku cuma memuji Karin cantik pakai baju ini. Tapi Karin tiba-tiba memukulku, memarahiku anak nakal. Aku nggak gitu. Kau gitu. Kau bilang semua gara-gara aku yang menguasai posisimu 6 tahun. Kau suruh aku mati saja. Ibu, aku boleh pergi dari rumah ini. Karin mau apa? Aku berikan padanya. Karin jangan usir aku ya. Aku takut kalau aku pergi, aku nggak bisa bertemu ibu lagi. Kalau aku menjelaskan, ibu pasti bakal menganggap aku anak nakal yang sudah salah tapi nggak mengaku. Di kehidupan lalu, setiap kali ditindas Kak Sofia, ayah, kakak, semua percaya Kak Sofia. Semua bilang aku ini tukang bohong yang suka menuduh duluan. Jangan. Ini hadiah ulang tahun dari ibu buat aku. Sofia! Sofia! Ayah, Kak Sofia yang merusak hadiah ulang tahun ibu buat aku. Ayah, aku cuma ingin lihat kotak musik yang ibu berikan buat Karin. Tapi Karin memilih membanting kotak musik, juga nggak mau kasih aku lihat. Kak Doni, Kak Elio, Kak Kevin, apa aku orang yang menyebalkan banget? Jangan asal bicara. Kau adik kesayangan kami selamanya. Karin, kau beneran keterlaluan. Selama 6 tahun di panti asuhan, apa saja yang sudah kau pelajari? Cuma belajar menuduh orang duluan, ya?
aku harus minta maaf duluan. Kalau enggak, ibu juga enggak bakal menyukaiku. Maaf Kak Sofia. Kau nggak perlu minta maaf. Sofia, barusan ibu lihat jelas-jelas kau yang menarik baju Karin dulu. Kenapa kau bilang Karin yang menindasmu duluan? Ibu nggak percaya padaku, malah percaya anak kampungan ini. Ibu, kalian ibu dan anak kandung, sedangkan aku orang luar. Kalian semua menindasku. Padahal kau pernah bilang meski dia kembali, kau juga bakal tetap mencintaiku. Kau pembohong. Sofia, Maaf ibu. apa yang kau katakan Karin? Hal ini salah Kak Sofia. Nggak ada hubungan sama kau. Aku ke atas dari Sofia buat bicara. Dia harus tahu kalau ini salahnya sendiri. Kayaknya ibu nggak menakutkan kayak yang ayah bilang. Sofia sudah kumanja selama 6 tahun. Wajar kalau punya rasa permusuhan pada Karin. Tinggal diarahkan saja. Wanita tua itu sudah mulai pilih kasih. Aku sudah nangis sampai kayak gini. Bisa-bisanya dia masih peduli kebenarannya gimana. Jadi ini putri angkat kesayanganku itu. Kenapa niatnya jahat banget? Ibu, boleh nggak aku nggak ke sekolah? Karin, bilang sama ibu. Kenapa nggak ingin ke sekolah? Aku... Kak Sofia marah banget hari ini. Kalau aku ke sekolah, Kak Sofia pasti bakal menghukum aku. Ibu, aku cuma nggak ingin ke sekolah saja. Setelah Karin ditemukan, aku cuma berpikir gimana pun Sofia sudah kurawat dari kecil. Makanya membiarkan dia tetap tinggal, memanjakannya kayak dulu. Tapi ternyata dia menindas putriku sampai kayak gini. Karin, soal ke sekolah kita bicarakan lagi nanti. Ibu, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bibi Tini. Nyonya Helen, Anda mencariku? Ikut aku. Di sini, antar dia ke panti asuhan. Gak mau! Nyonya Helen, kenapa Anda bisa kasih kayak gini? Jangan menangis, jangan menangis. Nona Sofia menangis sampai kayak gini. Pasti sudah banyak menderita. Anda masih tega mengantar dia ke panti asuhan. Kayak gini bisa jadi bahan omongan orang. Lagian, Nona Sofia secinta ini pasti bisa sukses. Nggak kayak Karin begitu penakut. Kelak pasti nggak ada masa depan. Kau kira kau siapa berani-beraninya mengomentari putriku? Kau antar dia ke panti asuhan. Atau kau bereskan barangmu dan keluar. Nyonya Helen, Pak Davin yang mempekerjakan aku. Meskipun kau mau memecatku juga harus tunggu Pak Davin kembali. Lagian, bukankah lelaki yang ambil keputusan atas urusan rumah tangga? Kau seorang wanita sembarang ikut campur. Minta dihajar ya. Kayaknya karena sering dinas ke luar negeri, orang di rumah ini sudah nggak tahu kalau aku tuan rumah di sini. Davin cuma menantu numpang saja. Kau seorang pembantu juga berani mengguruiku. Meskipun Davin datang, dia juga harus menurutiku. Sekarang, kau sudah dipecat. Kau berani mengusirku? Tunggu Pak Davin kembali. Pasti bakal menghajarmu. Benarkah? Beraninya kalian? Cepat pergi. Kalian tunggu saja. Karin, lain kali kalau ada yang menindasmu, kau harus secepatnya bilang sama ibu. Ibu bakal melindungimu selamanya. ibu yang ayah ceritakan semakin berbeda. Jangan-jangan ayah lagi membohongiku. Sebenarnya ibu sangat mencintaku. Tapi di kehidupan lalu sebelum aku mati, aku memohon pada ayah buat menelepon ibu. Kenapa ayah bilang ibu nggak suka melihatku? Jangan-jangan kematian Karin di kehidupan lalu. Ada campur tangan begini.
Nyonya Helen, kami sudah berulang kali periksa sampai 7 kali. Di daftar penerimaan siswa, nggak ada nama Karen sama sekali. Tak mungkin, Pak Santo. Sofia sama Karen didaftarkan bersamaan oleh suamiku. Selain itu, aku juga berpesan pada suamiku buat membagi rata 20% saham grup Tanadi pada mereka berdua sebagai hadiah masuk sekolah. Aku tahu soal pemberian saham. Tapi waktu itu Pak Davin bilang, saham 20% ini cuma diberikan pada Sofia. Nyonya Helen, siapa Karen ini sampai kau perhatian banget? Anak di luar nikah ya? Aku sarankan sebaiknya kau hilangkan niat merebut saham. Soalnya Pak Davin yang investasi bangun sekolah. Kalau sampai Pak Davin tahu, takutnya kau seorang ibu rumah tangga bakal diusir keluar dari rumah. Sekolah ini dibangun memakai uangku. Kau kira kau siapa berani memfitnah putriku? Kenapa kau memukul orang lain? Sayang, apa yang sudah terjadi di rumah? Kenapa Sofia menangis sampai kayak gitu? Kebetulan aku juga mau bertanya kepadamu. Davin, kenapa nggak urus pendaftaran sekolah Karen? Sayang, Sayang. Aku merasa Karen baru kembali dari panti asuhan. Pasti belum terbiasa sama lingkungan sekolah elit. Takut dia ditindas orang. Makanya ingin dia tinggal di rumah. Memupuk rasa percaya diri dulu. Jadi nggak mengurus pendaftarannya. Sekolah ini dibangun oleh grup Tanadi. Karen itu penerus tunggal grup Tanadi. Kelak grup Tanadi juga bakal diurus oleh dia. Siapa yang berani menindasnya? Sayang, apa maksudmu? Sebelum Karen kembali, bukankah kau bilang perusahaan buat Sofia? Kau terlalu pilih kasih. Meskipun kau nggak memberikannya pada Sofia, kita masih punya 3 putra. Mana mungkin Karen jadi penerus tunggal? Memangnya kau nggak sadar gimana kau bisa jadi menantu numpang? Keluargaku selalu putri yang mewarisi perusahaan. Kenapa? Waktu aku mau memberikan perusahaan pada Sofia, kau nggak keberatan. Sekarang mau aku berikan pada Karin, kenapa kau nggak terima? Selain itu, tadi Pak Santo bilang kau mau memberikan 20% saham perusahaan pada Sofia saja. Davin, sebenarnya siapa putri kandungmu? Kau cuma pelakor, kenapa sombong banget? Beneran kira Pak Davin nggak bisa tanpa kau? Kau asal bicara apa? Aku yang nggak bisa tanpa istriku. Berani nggak menghormatinya? Hati-hati kehilangan pekerjaan. Pak Davin, maaf. Aku yang asal bicara. Pergi sana. Sayang. Aku cuma merasa Sofia kasihan banget. Kalian sudah pulang. Di rumah nggak ada posisinya lagi. Di rumah yang penuh sama orang asing ini. Nggak ada yang mencintainya. Makanya aku ingin memberikannya lebih banyak saham. Sayang. Kalian putri kandung kita. Aku pasti bakal kayak kau. Mencintai dia selamanya. Percaya padaku. Ya? Kak Sofia bukan nggak dicintai. Dia masih punya seorang bunda cantik. Di kehidupan lalu, setiap aku dikurung. Bunda cantik itu selalu bicara sambil tersenyum padaku, ingin bikin aku dan ibu mati. Dengan gitu, dia bisa berkumpul kembali sama ayah dan Kak Sofia. Kenapa anak haram kayak kau nggak mati kelaparan juga? Kau sama Helen nggak mati. Kapan aku sama bisa terang-terangan bersama Sofia dan Kak Davin? Tante, boleh kasih aku sedikit makanan? Lepaskan. Tante cantik itu juga bilang Kak Sofia juga putri kandung ayah. Waktu aku lahir, ayah yang sengaja menukar aku sama Kak Sofia. Tapi aku nggak boleh beritahu ibu semua ini. Takutnya ibu mengira aku lagi berbohong. Ternyata Davin beneran selingkuh. Bukan cuma pakai uangku membiayai pelakor, bahkan menukar anak di luar nikah sama Karin. Sampai Karin menderita 2 kehidupan. Sayang, kau jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Sofia itu anak yang pengertian. Asal pulang nanti kau minta maaf padanya, lalu membelikan beberapa hadiah. Dia pasti memaafkanmu. Apa aku perlu dia maafkan? Dia seorang anak di luar nikah yang kehidupannya aku tanggung semua. Punya hak apa marah sama aku? Anak di luar nikah apa? Kau asal bicara apa? Davin, aku beneran sudah memberimu muka. Sampai kau berani macam-macam di depan. Kau sendiri nggak tahu apa yang sudah kau lakukan. Helen, bukankah kau cuma menemukan putri kandungmu dan nggak menginginkan Sofia lagi? Apa perlu sampai bilang Sofia itu anakku di luar nikah? Sofia masih kecil. Kau kayak gini, ingin dia menanggung cacian seumur hidup ya? Bagus ya, Davin. Kau memang keras kepala. Kalau gitu biar aku minta detektif swasta selidiki. Aku mau lihat sebenarnya kau punya simpanan nggak? 6 tahun lalu sebenarnya Karin nggak buat bertukar nggak?
Helen, mau sampai kapan kau bikin keributan? Kau harus bikin sampai seisi rumah nggak tenang, sampai anak-anak semua membencimu. Kau jangan lupa, ketiga putra kita menjaga Sofia banget. Kalau kau bikin keributan lagi, ketiga putra kita nggak bakal mengakuimu. Ini saja, kau minum air dan tenangkan dirimu dulu. Sekarang ketiga putra kita sudah tahu Sofia ditindas, sedang dalam perjalanan ke sekolah. Kalau kau terus bikin keributan, begitu ketiga putra kita datang, bakal repot urusannya. Repot? Kalau gitu nggak usah diurus lagi. Repot? Kalau gitu nggak usah diurus lagi. Helen, kau gila ya? Kau yang gila. Kau menganiaya Karin. Bahkan ingin memberikan perusahaanku pada anakmu yang di luar nikah. Kau yang merepotkan sekarang. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Ibu yang harus memberi ayah penjelasan. Ibu yang harus memberi ayah penjelasan. Nggak apa-apa, kan? Tony, Elio, Kevin, akhirnya kalian datang. Cepat bujuk ibumu. Demi memihak Karin, bukan cuma memarahi Sofia sampai menangis, bahkan memfitnah aku selingkuh. Dia bilang Sofia itu anakku di luar nikah. Kalau sampai tersebar keluar, aku bakal jadi bahan omongan orang. Ibu keterlaluan banget. Kenapa bisa memfitnah ayah kayak gitu? Cepat minta maaf pada ayah. Ibu tahu nggak? Karena ibu melihat gini, Sofia sampai mau bunuh diri di rumah. Ibu, cepat ikut aku pulang. Cepat beritahu Sofia kalau dialah satu-satunya tuan putri di rumah. Sekelompok orang bodoh. Kalian beneran kira dulu Karin tertukar karena kelalaian rumah sakit? Itu dia. Dia yang menukar Sofia sama Karin. Karena Sofia itu anaknya di luar nikah. Karena dia, Karin mengembara di luar selama 6 tahun. Menderita selama 6 tahun penuh. Ayah, ini ada apa ini sebenarnya? Ayah, sayang, aku tahu kau sayang banget sama Karin. Tapi kumohon, bisa nggak jangan mencemari namaku lagi di tempat umum kayak di sekolah gini? Kita keluarga konglomerat di kota Samudra. Nggak masalah kau mencemari nama baikku, tapi kau harus memikirkan ketiga putra kita. Kau ingin mereka jadi bahan tertawaan orang? Aku mengaku aku selingkuh. Aku mengaku Sofia itu anakku di luar nikah. Sudah bisa, kan? Aku mohon jangan bikin keributan lagi. Ikut aku pulang ya. Aduh, ayah. Cepat berdiri. Sama kayak kehidupan lalu, para kakak tetap saja memihak pada Sofia. Di kehidupan lalu, aku dikurung 2 kali. Kak Sofia yang mengurungku di sini. Aku takut banget. Kau berbohong. Jelas-jelas Sofia yang bilang kau hilang dan minta kami buat mencarimu. Kau yang nggak sengaja mengurung dirimu sendiri di sini. Kenapa mau menyalahkan Sofia? Bener. Lihat dirimu yang kurus banget. Menjijikan banget. Menurutku, pasti dia mencuri dan ingin bersembunyi. Malah nggak sengaja terkurung di sini. Masih kecil tapi nakal banget. Aku kesakitan, tapi nggak ada yang membawaku ke rumah sakit. Aku pun tertidur. Waktu aku bangun, aku sudah kembali ke sisi ibu. Ternyata di kehidupan lalu waktu aku ke luar negeri, Karin mengalami banyak penderitaan. Kalau kau berani menatap Karin kayak gitu lagi, bakal ku keluarkan bola matamu. Kalau kau berani menatap Karin kayak gitu lagi, bakal ku keluarkan bola matamu. Ibu, ucapan ibu tadi ada buktinya enggak? Bangsaku sudah dihancurkan ayahmu. Mau bukti? Boleh. Kita minta detektif selidiki. Hasilnya bakal segera keluar. Kalau gitu ibu sekarang nggak punya bukti kan? Elio, Kevin bawa ibu pulang buat minta maaf pada Sofia. Nak, yang kalian lakukan bagus. Ayah dukung kalian. Sekelompok orang bodoh. Sekarang kalian mau melawan? Ibu, karena ibu pilih kasih sampai Sofia mau bunuh diri di rumah. Karena kami semua putramu, makanya nggak bisa membiarkan ibu ngotot terus kayak gini. Ayo! Lepaskan aku! Kak Doni, semua salahku. Sekarang aku ikut pulang sama kalian buat minta maaf pada Kak Sofia. Kalian cepat lepaskan ibu. Dasar kampungan. Buat apa pura-pura nggak bersalah? Menurutku, pasti kau yang menghasut ibu bikin Sofia sengsara. Masih kecil tapi hatinya busuk banget. Beneran sumber malapetaka. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Sofia, kami semua nggak bakal memaafkan kau. Karin, lepaskan aku. Dasar sekumpulan orang bodoh. Sumber malapetaka itu Karin. Ibu, kalau bicara perlu bukti. Kalau ibu nggak punya bukti, kami nggak mungkin percaya pada ibu.
Ayo ibu, pulang minta maaf pada Sofia. Kita semua bakal senang. Ayo. Aku bisa membuktikan ayah orang jahat. Karin, kau cuma anak kecil. Jangan ikut campur sama urusan orang dewasa. Ibu! Masih nggak melepaskanku. Karin, jangan takut. Ada ibu. Sayang, jangan dengarkan Karin. Davin, Karin belum bilang apa Kun. Kenapa? Kau takut ketahuan? Karin, barusan kau bilang punya bukti. Tunjukkan pada mereka. Kak Doni, Kak Elio, Kak Kevin, ibuku nggak berbohong. Ayah yang bersalah. Sudah kuduga, Karin sama Sofia tertukar itu sama sekali bukan kecelakaan. Davin, dulu memang kau yang menukar Karin sama Sofia. Aku! Ibu, masih ada ini? Sayang. Kalian dengar penjelasanku. Ayah! Kenapa ayah bisa melakukan hal keji kayak gitu? Pembohong, pembohong. Kalian jangan sampai tertipu oleh dia. Sialan. Aku ini ayah kandungmu. Bisa-bisanya kau memfitnahku. Kau baru 6 tahun. Mana mungkin menemukan rekaman CCTV rumah sakit dan laporan pemeriksaan? Karin! Bilang sama ibu, semua bukti barusan dari mana datangnya? Ibu, semua bukti ini dicari oleh om detektif buat aku. Ibu, aku mau ke toilet. Baik, biar ibu temani. Nggak usah, aku bisa sendiri. Langit menutup harimau. Pagoda menahan iblis sungai. Apa kabar om detektif? Ini biaya buat bantu aku menyelidiki kasus. Aku nggak punya uang. Makanya cuma bisa pakai gelang emas dari ibu buat membayarnya. Kau ini klien aku. Iya, perlu kasih nomor kartu identitas? Oh, nggak usah. Kalau gitu gimana cara aku menghubungimu? Sudah. Kalau gitu aku serahkan padamu om detektif. Aku sudah bekerja bertahun-tahun. Ini pertama kalinya diminta bantuan oleh anak kecil. Bukti yang kau inginkan bakal kuserahkan dalam 2 jam padamu. Soal biayanya, buat anak kecil, gratis. Omong kosong. Kau membohongi siapa? Detektif mana yang bisa membantu anak 6 tahun mencari bukti? Ayah benar. Kalau gitu maksud kalian, Karin lagi berbohong. Memang iya. Aku sama sekali nggak pernah melakukan hal itu. Ayah, ibu. Kalian juga mungkin ditipu oleh penipu. Rekaman dan laporan pemeriksaan tadi pasti buatan penipu itu. Dia pasti ingin bikin keluarga kita jadi kacau balau. Kak Doni benar. Pasti penipu itu yang ingin bikin keluarga kita jadi kacau balau. Biar bisa dapat peluang menipu harta kita. Ibu, seharusnya ibu sekarang mendidik Karin. Kelak jangan percaya orang lain selain keluarga. Kalau enggak, bakal gampang tertipu. Para kakak kasihan aku mengeluarkan uang. Di kehidupan lalu, para kakak suka banget sama uang. Mereka bakal mengambil hadiah ibu buat aku, lalu diam-diam dijual. Ini tas pembelian ibuku. Jangan dijual. Ini pesanan khusus merek H. Setidaknya harganya 4 miliar. Kau baru 6 tahun sudah membujuk ibu buat memberikan hadiah semahal ini buat kau. Kalau nanti sudah dewasa, bukankah bakal menguasai seluruh keluarga Tanadi? Pantas saja ibu nggak membelikanku biola merek S. Ternyata sudah menghabiskan banyak uang buat membelikanmu tas. Kita jual saja tasnya, lalu uangnya bagi rata. Sebaiknya jangan bilang sama ibu kalau para kakak suka banget sama uang. Ibu bakal marah. 3 anak nggak tahu balas budi ini takut kalau aku usir Davin tanpa bawa apapun bakal memberikan harta pada Karin, makanya terus-terusan memfitnah Karin. Seluruh keluarga Tanadi milik. Terserah aku mau gimana menghabiskan uang. Apa urusannya sama kalian? Bisa-bisanya ibu memukul kami. Kami gini juga demi kebaikan ibu. Kami juga khawatir uang yang susah payah ibu cari ditipu sama orang jahat. Gak takut ditipu juga takut diincar sama orang jahat. Siapa penipu itu? Karin ya? Siapa pencurinya? Siapa yang mengincar? Memangnya kalian sendiri nggak tahu? Apa maksud ucapan ibu? Sejak dia ditemukan kembali, ibu nggak bisa membedakan benar salah. Gadis sialan, kau mengadu pada ibu lagi ya? Kau bahkan nggak sepatu anjing peliharaanku. Pantas saja nggak ada yang menyukaimu. Kak Kevin memarahiku lagi.
Dia selalu menakutiku pakai anjing peliharaannya. Karena kau begitu menyukai anjing. Mulai hari ini kau tidur di kandang anjing. Ibu menyuruhku tidur di kandang anjing. Kalau kau nggak mau, mulai dari sekarang aku bukan ibumu lagi. Aduh, Ibu. Kau juga ingin tidur di kandang anjing? Ibu. Aku bukan ibumu. Kau cuma suka anjing, nggak suka ibumu. Pergi! Bukan. Kevin! Semua gara-gara penipu itu. Bahkan anak usia 6 tahun juga berani ditipu. Nggak bisa. Sekarang aku bakal lapor polisi. Biar polisi yang menangkapnya. Nggak boleh lapor polisi. Bukan ayah. Aku lapor polisi juga demi membuktikan ayah nggak bersalah. Kenapa ayah menghalangiku? Ayah, jangan-jangan semua bukti itu memang benar? Tentu saja bukan. Gimana pun ini sekolahnya Sofia. Kalau kita terus bikin keributan, kelak gimana Sofia sekolah? Benar juga. Doni, Elio, asal kalian percaya pada ayah, ayah sudah puas. Keluarga rukun semua lancar. Lelaki itu dirugikan sedikit demi keluarga, nggak masalah. Ibu, ayahku sudah dirugikan sampai kayak gini masih memikirkan keluarga. Lelaki baik yang sulit ditemukan gini nggak kau percaya. Kau malah percaya pada anak haram yang baru dijemput dari panti asuhan ini. Kau yang anak haram. Ibu, bisa-bisanya ibu memarahi aku anak haram? Ibu, besok Elio masih harus menghadiri babak final kompetisi musik. Ibu sekarang memukul dia jadi kayak gini. Gimana dia mau tampil di atas panggung besok? Ibu terlalu pilih kasih. Di kehidupan lalu, Kak Elio sudah tereliminasi di babak penyisihan. Demi menipu ibu dan dapat hadiah, dia bikin medali emas dan menyimpannya di saku. Waktu itu Elio bilang dia dapat medali, meminta piano Merk Z sebagai hadiah dariku. Keluarkan barang yang ada di sakumu. Di sakuku. Keluarkan. Ibu, nggak ada apapun di dalam sakuku. Omong kosong. Joni, bukankah kau bilang besok Elio baru bakal menghadiri babak final? Kenapa pihak penyelenggara sudah memberikan medali emas hari ini? Elio, ada apa ini sebenarnya? Ibu Kak Doni ini... Dasar kecundang. Nggak lewat babak penyisihan, masih berani memasukkan ini menipu aku. Aku mendidikmu selama ini, tapi justru mendidik kau jadi kayak gini. Ibu, gimana ibu bisa tahu? Aku bahkan nggak lewat babak penyisihan. Dasar gadis sialan, kau mengadu? Kalau kau berani menunjuk dia lagi, keluar saja dari keluarga Tanadi. Ibu, Elio memasukkan medali memang salah dia. Tapi gimana pun dia juga takut kalau ibu tahu dia nggak lewat babak penyisihan. Ibu bakal marah. Ibu nggak perlu sampai nggak mengakui putra sendiri, kan? Iya sayang. Elio memang salah memarahi Karin, tapi dia juga cuma anak kecil. Oh, pilih kasih pada Karin nggak salah, tapi memarahi Elio anak haram itu sudah keterlaluan. Itu akibat ulahnya sendiri. Davin, kau berlagak bodoh apa di sini? Memangnya kau nggak tahu mereka bertiga sebenarnya ada apa? Sayang, kau mau ngapain? Kau jangan gegabah. Bukannya tadi kau bilang. Lihat baik-baik. Di formulir ini tertulis jelas. Kalian semua anak angkat P. Nggak mungkin, ini palsu. Dasar bodoh, berhenti berulah. Semua gara-gara kau. Nggak punya bakat musik, tapi berlagak kayak pemuda berjiwa seni. Kau bahkan bikin medali palsu buat menipu ibu. Lihat kan? Sekarang bahkan aku sama Kevin juga jadi anak haram. Ayah, ini palsu, kan? Kami semua anak kandung ayah dan ibu, benar, kan? Helen memangnya ada ibu kayak kau. Membongkar identitas anak di hadapan semua orang gini, kelak mereka bakal minder. Meskipun ingin beritahu kenyataan pada anak, nggak perlu di tempat umum gini, kan kejam banget. Pantas saja suruh Kevin tidur di kandang anjing. Ternyata ibu angkat. Hubungan di kemudian hari tetap kalah sama ikatan darah. Aku kejam. Kalau bukan dulu aku berbaik hati menampung mereka, apa mereka bisa punya hari ini? Mereka sekarang malah terus-menerus menindas putriku. Kalau kalian jadi aku, memangnya bisa menerima mereka? Aduh. Gadis ini masih kecil, tapi pandai banget mengadu domba. Sudah kuduga, anak dari panti asuhan nggak punya kemampuan lain. Pura-pura kasihan menarik simpati, justru mahir banget. Gadis kecil, kau ingin mengusir semua kakakmu biar bisa menguasai harta sendiri, kan? Tante cantik itu. Sekarang ibu melindungiku. Pasti dia bakal membenci ibu. Aku nggak bisa biarkan ibu dalam bahaya. Ibu, aku ingin pulang. Sudah dengar, kan?
Gadis kecil ini gelisah, ingin kabur. Baru 6 tahun sudah penuh perhitungan gini. Kalau sudah dewasa, bukankah bakal jadi sumber malapetaka? Nampaknya dia wanita yang dipelihara Davin di luar. Dia juga guru di sekolah ini. Sudah waktunya menyelesaikan urusan. Karin, Ibu kasih tahu, sekolah ini dibangun oleh keluarga kita. Di sekolah keluarga kita nggak boleh ditindas orang lain. Benar nggak menurutmu? Kau mau ngapain? Kau merasa hebat karena punya uang. Kau bisa seenaknya karena punya uang. Aku punya uang. Kenapa kamu mau berbuat seenaknya? Ingat, simpan niat yang nggak seharusnya. Aku bukan orang yang bisa kau singgung. Karin, ayo pulang. Ibu hebat banget. Dasar pecundang, tadi istrimu menindas aku segitunya, kau bahkan nggak bilang satu kata pun. Selama ini ikut sama kau, sudahlah nggak ada status. Sekarang bahkan status pewaris Sofia juga nggak ada lagi. Sebenarnya kau mau aku ikut kau menderita sampai kapan? Aduh, sayang, jangan panik. Sekarang ketika putranya Helen memihak padaku, kita nggak bisa menyentuh Helen, tapi bisa cari cara buat mengusir Helen. Sampai nanti Sofia bakal tetap jadi pewaris Sultan Haji, kan? Benar juga. Dulu Helen pendarahan habis melahirkan dan rahimnya diangkat. Sekarang meskipun uangnya banyak, nggak ada bajingan kecil itu, dia juga cuma bisa patuh menyerahkan hartanya pada Sofia. Dokter, Putriku, Coba jelaskan lagi padaku gimana dia bisa pingsan. Aku menjemputnya dari sekolah. Waktu mau naik mobil, dia tiba-tiba duduk di lantai dan keringat dingin. Setelah itu dia bilang pusing, lalu langsung pingsan. Kalau gitu semuanya benar. Anak ini sekarang kena malnutrisi parah. Bahkan dalam bekas muntahannya ditemukan adanya tanah putih. Tanah putih? Semacam diatomit umumnya disebut tanah liat putih. Setelah dimakan bakal ada perasaan kenyang. Tapi sama sekali nggak bisa diproses tubuh manusia. Dalam jangka panjang mungkin saja bisa mati kekenyangan. Tanpa otopsi cuma bakal dikira kematian alami. Ayah, aku nggak rebut barang Kak Sofia. Jangan memberiku makan tanah. Perutku sakit. Dasar Davin brengsek. bisa-bisanya beri Karin makan tanah putih demi Melakukan anak ibu wanita. Jangan takut, Karin. Ada ibu, ada di sini. Ibu, aku lapar banget. Aku nggak ada tenaga buat bicara. Karin lapar? Mau makan apa? Biar ibu suruh orang antarkan. Ayah bilang ibu nggak suka anak yang punya permintaan. Aku nggak boleh merepotkan ibu. Saya di restoran terbaik, bikin seporsi bubur sarang walet, harus bikin sampai lunak banget. Tambahkan teripang liar dan lauk pauk lengkap, antarkan kemari dalam setengah jam. Baik. Ini rekam medis pasien dan hasil pemeriksaannya. Besok sudah boleh keluar dari rumah sakit. makasih. Iya. Golongan darahku O, Davin E. Kenapa golongan darah Karin B? Aku butuh penjelasan logis. mana mungkin golongan darah Nona Karin B? Bu Helen, sebelum Anda menjemput dia kembali, tes DNA sudah dilakukan. Dia memang putri Anda. Lagian waktu itu, semua prosesnya kuawasi sendiri. Nggak mungkin ada kesalahan sedikit pun. Kecuali apa? Kecuali waktu dulu Anda menjalani bayi tabung. Ada kesalahan pendonor dari rumah sakit. Apa? Maksudmu Karin itu anakku sama lelaki lain? Aku telepon bagian legal perusahaan sekarang, biar mereka tuntut rumah sakit sampai bangkrut. Gak usah. Bu Helen, ini kelalaian besar dari pihak rumah sakit. Bisa dibilang malah jadi bumerang. Daripada Karin punya ayah yang kejam kayak Davin, aku lebih bersedia kalau ayah kandungnya itu orang asing. Kalau gitu, apa mau cari tahu siapa ayah kandungnya Nona Karin? Kalau kayak di drama gitu, orangnya adalah CEO kayak Raya Karismatik. Kenapa? Apakah kalimat selanjutmu itu atau dia lelaki muda yang protektif? Segera cari tahu gimana sebenarnya kelalaian rumah sakit 6 tahun yang lalu. Sebenarnya wanita mana yang sudah mengandung anakku? Ibu,
Karin sudah bangun. Biar aku lihat. Dasar bocah nakal. Aku suruh menikah lebih awal kalau nggak mau. Memaksa ingin mengikuti tren. Mau punya anak tanpa ada kontak fisik. Aku sudah bilang dari awal kalau itu nggak bisa diandalkan. Lihat sekarang. Benihmu sudah dicuri sama orang lain, kan? Nenek, bukankah ini cukup baik? Setelah aku menemukan anak itu, pertahankan anak tanpa ibunya, bukan cuma memuaskan keinginan nenek buat punya cicit, bahkan aku juga bisa nggak menikah. Nggak ada yang mengaturku. Bukankah ini sekali mendayung, 2 pulau terlampaui? Aduh, Apanya yang terlampaui? Apa kau ingin anakmu sama denganmu? aku Itu bercerai. Perceraian saja. Pergi. Dasar jelang. Ibu. Nenek, aku paham maksud nenek. Tapi setelah aku menemukan wanita itu, aku juga harus lihat apa dia sanggup jadi ibu anak itu. Wanita dewasa yang lembut, kalau wanita kayak gitu yang melahirkan bayi imut buat aku justru senang banget. Ayo nenek, biar ku papa ya. Bukankah itu Pak Dirga dari grup pertama? Bos besar gitu juga bisa ditipu wanita. Salah. Kelalaian rumah sakit. Punya anak tanpa ada kontak fisik. Jangan-jangan ayah kandung nona kalian itu. Pak Dirga. Bu Helen. Kenapa? Panik itu. Bu Helen barusan laki itu bilang. Sudahlah, suaranya sekeras itu aku juga mendengarnya. Kumohon kau pakai otakmu pikir baik-baik. Aku baru saja tahu Davin bukan ayah kandung Karin. Lalu ayah biologisnya langsung ditemukan. Mana ada hal kebetulan kayak gitu di dunia ini. Tapi nona kalian mirip banget sama dia. Karin memang butuh ayah, tapi juga nggak bisa pilih sembarang orang buat jadi ayahnya, kan? Perhatikan wanita ini dan ayah kandungnya hampir saja bertemu. Karena kau selalu menonton drama picisan, makanya otakmu jadi rusak. Halo. Halo sayang, aku sudah berhasil menenangkan putra kita. Soal Bu Weni juga sudah kuwakili kau beri kompensasi. Gimana pun, Bu Weni itu wali kelas Sofia. Kita nggak bisa bikin hubungan terlalu tegang. Kau perhatian banget ya. Tentu saja, sebagai suami, meringankan beban istri itu sudah seharusnya. Sayang, jangan mencurigai aku lagi ya. Aku ini benar-benar cinta banget padamu, cinta banget sama keluarga ini. Aku percaya kau. Syukurlah. Sayang, aku kasih tahu. Yang paling penting itu kita melalui hari-hari sekarang dengan baik. Ini, besok aku mau mengadakan pesta ulang tahun Sofia di restoran Kristal. Nanti kau bawa Karin ke sana, biar mereka jadi teman baik. Dengan gitu, aku sama kau nggak bakalan kelahi lagi. Baik. Bu Helen, Davin si lelaki parasit ini sudah selingkuh. Masih ada muka memakai uangmu buat mengadakan pesta ulang tahun anak di luar nikah. Bahkan meminta nona Karin dan Anda menyenangkan anak di luar nikah itu. Selama ini di grup Tanadi, Davin punya beberapa orang kepercayaan. Kalau aku langsung mendebaknya, pasti bakal ada guncangan di perusahaan. Biar dia senang sebentar lagi. Pesta ulang tahun besok. Bakal meriah banget. Nona besar keluarga Tanadi beruntung banget. Seorang yatim piatu bisa diadopsi oleh keluarga Tanadi. Ayah angkatnya menganggap dia sebagai kesayangan. Ketiga kakaknya juga memanjakan dia banget. Astaga, nampaknya Nona besar keluarga Tanadi juga sangat disukai guru di sekolahnya. Lihat, wali kelasnya juga hadir di pesta ulang tahunnya. Dia memang ditakdirkan jadi tuan ketrik. Nggak kayak kita, ditakdirkan buat bekerja keras. Aneh, kenapa Bu Helen nggak datang bersama? Seorang wanita maskulin yang setiap hari sibuk bekerja di luar, membiarkan anak dirawat oleh suaminya, nggak tanggung jawab pada keluarga sedikit pun. Wanita kayak gitu, memangnya ada muka hadir? Bukankah kau bilang Bu Helen itu wanita masukin? Ini jelas-jelas wanita dewasa yang berkarisma. Omong kosong, kapan aku bilang gitu? Ya ampun, kalau aku punya istri yang cantik dan bisa cari uang kayak dia, jadi anjingnya pun aku rela. kok ngapain? Ayah kenapa? Nggak apa-apa. Kakiku tiba-tiba gatal. Kenapa sebelumnya aku nggak sadar?
Kalau ibu cantik juga, kalian juga cukup lucu. Itu karena dia merias diri. Nggak kayak Tante Weni tanpa riasan juga cantik. Aku barusan menambah tabir surya. Kevin, kalau senggang sebaiknya kau periksa matamu. Kak Elio, apa maksudmu? Kak Elio, maksud Kak Kevin itu nggak boleh menilai orang dari luar saja. Harus lihat sifatnya juga. Bu Weni itu orang yang sifatnya baik. Benar nggak Kak Kevin? Sofia benar. Nggak kayak seseorang, cuma bisa lihat luarnya saja. Dan kau. Sofia bisa sepintar ini juga berkat didikan. Dari Bu Weni. Sofia memang sudah pintar, belajar apapun langsung bisa. Aku nggak kayak kampungan yang cuma tahu berusaha tampil mewah. Ada orang yang meskipun memakai gaun Tuan Putri, tetap saja takdirnya jadi pembantu. Nggak seharusnya pakai gaun cantik. Lagi-lagi merepotkan ibu. Putriku mau mengenakan apa atau takdirnya apa, bukan urusan kalian sekelompok orang luar buat ikut campur. Justru ada orang yang mendidik anaknya jadi bermulut tajam dan kasar. Kayak gitu, bukankah seharusnya introspeksi diri? Bu Helen benar. Sebagai seorang guru, mana boleh menanamkan ide soal kelas sosial. Kalau mau bahas status, Sofia cuma putri angkat. Karen itu putri kandung. Putri angkat yang takdirnya jadi pembantu. Ibu jepitan rambutku, kembalikan padaku. Ini hadiah dari ibu buat aku. Aduh, Karin. Cuma jepitan rambut berikan saja pada Sofia. Anak perempuan jangan pelit gitu. Karin, barang sendiri seharusnya harus kau lindungi sendiri kan? Kalau barangnya direbut, harus gimana? Ini hadiah dari ibu buat aku. Kok nggak boleh merebutnya? Ibu, dia menindasku. Kenapa dia memanggilnya ibu? Sofia, dia ibumu. Bu Helen, Sofia juga putrimu. Kenapa kau mengajari putri kandungmu memukul putri angkat? Ini bisa menjerumuskan dia. Tante cantik berubah. Dulu dia mengajari Kak Sofia memukulku. Bahkan bilang padaku harus tegap saat dipukul. Oh, kau nggak bicara. Aku hampir saja melupakanmu. Bukankah kau bilang harus tegap saat dipukul? Kalau itu kau berdiri tegap. Helen, atas dasar apa kau memukul orang? Kalian memukul Sofia karena belajar dari kau. Kalau gitu biar dia belajar baik-baik. Ibu, kau apanya? Kau juga mau dipukul? Aku ingat sudah memberitahu kalian kalau kalian itu kuadopsi, tidak pantas memanggilku ibu. Kalian juga sudah lihat, didikanku pada putriku selalu nggak cari masalah dan nggak takut masalah. Barusan semua orang di sini sudah lihat Sofia yang menghina Karen duluan. Benar, barusan Karen nggak bilang apapun, tapi Sofia terus menyebut dia kampungan. Bu Weni begitu memihak Sofia, Sofia juga memanggilnya ibu. Jangan-jangan mereka berdua ada hubungan? Sayang, ini cuma konflik kecil antara Sofia dan Karin, dua bersaudari saja. Apa kau perlu bikin masalah jadi besar di depan semua wartawan? Benar. Sampai melibatkan Bu Weni juga. Dia sudah jadi guru bertahun-tahun. Memangnya soal mendidik anak bisa kurang dibandingkan sama orang yang cuma seharian bekerja dan nggak peduli sama keluarga? Kevin, jangan asal ikut campur. Memangnya aku salah? Sejak aku punya ingatan, dia menyerahkan semua urusan pada ayah pergi keluar mencari ketenangan. Omong kosong, aku mencari ketenangan. Selama ini kalau bukan aku yang bekerja di luar, mau gimana menghidupi kalian? Pakai uang apa biar kalian bisa masuk sekolah elit? Kata orang di panti asuhan, dulu Bu Helen nggak berencana adopsi mereka bertiga. Karena usaha panti asuhan nggak lancar. Bu Helen kalau nggak mengadopsi mereka cuma bisa terdampar di jalanan. Anak angkat memang nggak kayak anak kandung. Uang sekolah 400 miliar di sekolah elit. Biaya kelas pengembangan ilmiah puluhan miliar. Malah membesarkan 3 anak nggak tahu balas budi. Kau pasti ingin kami sukses biar kelak kami bisa cari uang merawatmu. Makanya baru memasukkan kami ke sekolah elit. Ibu, demi mendukung Karin, ibu merendahkan kami di depan para wartawan. Ibu keterlaluan banget. Para kakak, kenapa galak banget sama ibu? Jelas-jelas waktu bicara sama Tante Weni mereka pelan dan lembut. Bagus yang kau katakan. Kalau gitu maksudnya, aku memasukkan kalian ke sekolah elit, biar kalian menerima pendidikan tinggi karena aku berniat buruk, baik. Kalau gitu sekarang aku putus hubungan sama kalian. Sekretaris Nias,
Hitung baik-baik semua pengeluaran 3 anak nggak tahu balas budi selama ini. Aku mau mereka kembalikan padaku semua tanpa kurang sepeser pun. Ibu, Kak Doni sama Kevin lagi bercanda sama ibu. Aku ingat dulu aku nggak pernah mengajari kalian bercanda gitu. Bu Helen, sudah selesai dihitung. Selama ini, Anda sudah menghabiskan banyak uang buat mereka bertiga. 1-0, 2-0, 3-0. Ini pasti salah hitung. Mana mungkin sebanyak itu? Kak Doni, kau pandai berhitung. Coba kau hitung. Aduh, jangan bicara lagi. Kevin, perhitungannya nggak bakal kelebihan. Selama ini, aku menghabiskan begitu banyak uang buat kalian. Kalian nggak merasa banyak. Sekarang mau kalian mengembalikan. Justru merasa banyak. Jangan bengong. Hindai koden. Doni, Kevin, aku sudah bilang dari awal biar kalian jangan banyak bicara. Sekarang lihat, ibu mau menagih utang pada kita. Masalah ini kalian yang mulai. Kalian minta maaf pada ibu. Atau tanggung bagian aku juga. Selain uang, apa kalian lupa gimana Bu Helen memperlakukan kalian selama ini? Tiga orang bodoh ini sudah mulai berpihak pada Helen. Sudah. Sayang, kali ini anggap saja kesalahan Sofia. Jangan sampai karena hal kecil gini merusak harmoni keluarga kita. Ayah, kakak, kenapa kalian semua berpihak? Karena sudah bersalah, minta maaf lah. Ibu pilih kasih. Ibu menindasku. Sofia, kalau bikin kesalahan harus minta maaf. Bukankah ini hal yang aku ajarkan padamu dulu? Atas dasar apa minta Sofia buat minta maaf? Apa salah Sofia? Oh, Tante Weni, ayo. Sofia sayang, minta maaf pada Karen. Kakak sudah membelikan banyak hadiah buat kau. Memangnya kau nggak ingin cepat melihatnya? Benar, Sofia. Asal kau minta maaf padanya, kami akan belikan banyak hadiah buat kau. Maaf, sudah bisa kan? Sofia. Aku ingin kayak Kak Sofia. Bisa disukai ayah sama para kakak. Karin, sebagai putri ibu, pewaris tunggal grup Tanadi, satu-satunya nona besar keluarga Tanadi, kau nggak perlu menyenangkan siapapun. Cuma perlu jadi dirimu sendiri. Bu Helen, di dalamnya barang yang Anda minta. Hati-hati. Kakak, jangan dipaksakan kalau nggak terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Kau pakai sepatu data, aku juga bakal menyukaimu. Aku mau pakai apa bukan urusan bangsa muda kayak kau buat mengomentari. Kau ngapain lepaskan tuan muda kami? Tuan muda, kalau kau memang profesional, seharusnya tingkatkan sedikit etika kerjamu. Cara memulai percakapanmu ini cuma cocok buat gadis muda. Ingin mencari uang dari aku, lebih baik kan cara lain. Tuan muda profesional, dia mengira Anda modal lelaki. Berhenti. Aku beritahu kau, tuan muda kami ini hartanya. Kasih nafas sedikit, tuan muda. Menarik juga. Ini pertama kalinya aku ditolak wanita. Oh, aku lupa kau masih perlu bernapas. Nggak apa-apa. Cuma rasanya tadi kayak mau mati saja. Tuan Muda Dirga, wanita yang mengandung anakmu 6 tahun lalu sudah ketemu. Selain itu, dia juga sudah melahirkan putri Anda. Ini, bukankah dia wanita agresif yang tadi? Ternyata dia CEO grup tanah di Helen. Wanita agresif apanya? Ini adalah istriku. Tuan Muda Dirga, kau cepat juga mengubah panggilan. Ingat nggak? Entah siapa yang dulu bicara sungguh-sungguh di hadapan Nyonya tua Aini. Aku harus lihat karakter orangnya dulu. Pantas nggak jadi ibu dari putriku. Kayaknya juga bilang, mau pertahankan anak tanpa ibunya. Aku juga sudah dengar. Sudah dengar? Iya. Kau juga sudah dengar? Iya. Kalian salah ingat. Bukan, Tuan Muda Dirga. Hal ini sebenarnya sedikit rumit. Gimana kalau Anda lihat lagi halaman selanjutnya?
Dia itu suaminya Helen. Dia sudah menikah. Tuan Muda Dirga, karena dia sudah menikah, lebih baik lupakan saja. Iya, Tuan Muda Dirga. Hal merebut istri orang gini, kalau di zaman dulu cuma dilakukan oleh Tuan Muda yang manja. Ya, dulu itu disebut lelaki berzina, bakal ditenggelamkan ke kolam. Kalau di zaman sekarang juga disebut selingkuhan, bakal diarak telanjang di jalanan. Berangkat Helen ketinggalan. Aku mau kembalikan padanya. Ingat Tuan Muda Dirga, jangan-jangan ada masalah. Kenapa kita bicara nggak didengar sama sekali? Cukup nggak paham. Lelaki yang jatuh cinta itu punya kemampuan kebal terhadap kabar dari luar. Terus gimana? Kita nggak bisa biarkan Tuan Muda Dirga jadi selingkuhan, ya kan? Oh, benar juga. Cepat hubungi Nyonya Tua ini. Di saat ini, cuma Nyonya Tua ini yang bisa mengaturnya. Oh, Cepat pergi. oh, Tuan Muda Dirga, aku bukan sengaja mau mengadu. Aku gini juga demi reputasimu. Kalau ini di zaman dulu, berarti aku ini pengikut kau yang paling setia. Mengharukan banget. Aku bahkan bikin diriku sendiri terharu. Apa? Kau bilang pencuri itu wanita yang sudah menikah? iya. Tapi Tuan Muda Dirga nggak peduli. Cuma melihat wanita itu sekali, langsung terpikat. Dasar wanita penggoda. Takutnya sejak 6 tahun lalu, dia sudah mengincar cucuku. Nggak muncul sampai sekarang. Demi menunggu anak tumbuh besar biar naik status lewat anaknya. Jadi menantu keluarga Pratama. Iya, Nyonya Tua ini. Anda benar. Wanita penggoda itu, mana mungkin bisa melawan lubah tua kayak Anda? Maksudku itu yang berpengalaman lebih hebat. Gimana kalau kita ke sana sekarang juga? Kita beri sedikit pelajaran buat wanita penggoda itu. Gimana pun, wanita itu tetaplah ibu dari cicitku. Nggak mungkin bilang hal nggak pantas tentang ibunya di hadapan anak, kan? Kau pergi saja dulu. Masalah ini biar kupikirkan lagi. Baik. Sofia, selamat ulang tahun. Ini hadiah dari para kakak. Ini. Makasih kakak semua. Karena kakak nggak pernah memberikan aku satupun hadiah. Karin, nanti ibu belikan satu gedung perbelanjaan buat kau. Kau ke sana bisa ambil apapun yang kau suka. Semuanya anggap saja hadiah dari ibu, ya. Wah, makasih ibu. Apa-apaan semua ini? Sofia, ini buku dasar medis yang aku pilih secara cermat. Setelah kau baca, pasti bakal bermanfaat buat kau. Ini. Kalau ini lagu yang kutulis selama 3 tahun buat kau. Setelah kau mainkan, pasti bakal jadi bintang musik di sekolah. Ini sarung tangan yang kupakai saat menang di pertandingan tinju. Tunggu aku ajari kau latihan tinju, nggak ada yang berani menintasmu. Hadiah yang diberikan ketiga kakak Sofia ini cukup berguna juga. Hadiah nggak dilihat dari harga. Yang penting ada artinya. Para kakak masih ada hadiah yang lain? Nggak ada. Bukan. Memangnya ada kakak kayak kalian? Memberikan hadiah nggak berharga gini buat ulang tahun adik sendiri. Sofia, nggak apa-apa nih kan? Untung saja nggak rusak. Tampungan, siapa bilang kau boleh menyentuh hadiahku? Ini semua diberikan para kakak buat aku. Setelah aku marah, tetap bakal kusimpan baik-baik. Kak Sofia berbohong. Di kehidupan lalu, Kak Sofia langsung membuang semua hadiah yang dia terima. Dia bilang pada para kakak, kalau aku yang membuangnya, ini semua karena kalian jadi kalian sayang aku. Makanya membuang hadiah ulang tahun dari kalian. Sofia, jangan menangis. Sofia. Karin. Anak nakal kayak kau selamanya nggak pantas dapat hadiah dari kami. Putri angkatku ini memang cukup buruk. Sofia,
Kau beneran bakal menyimpan hadiah ini baik-baik? Memangnya bukan berdalih menyimpannya, lalu diam-diam membuangnya? Aku nggak melakukannya. Ibu, kenapa kau memikirku seperti itu? Waktu itu Kak Sofia juga bilang, sarung tinju dari Kak Kevin itu paling menjijikkan. Kalau begitu, ini sarung tinju yang dipakai Kevin saat dia menang pertandingan tinju. Karena kau suka banget, kau pakai saja. Tahu banget, jauhkan dariku. Ini bau bola kamper. Kenapa aku nggak ingat ada bola kamper di dalam? Kak Kevin, pasti Karen yang meletakkan bola kamper di dalam. Dia iri karena kalian baik padaku. Ingin kau terluka saat pertandingan tinju. Jawab, ini perbuatanmu kan? Aku meletakkan bola kamper biar sarung tinju Kak Kevin nggak berjamur. Kenapa kau yakin banget? Kalian meletakkan ini bukan demi kebaikan Kevin? Karena dia anak nakal. Kak Kevin, lagian sarung tangan ini sudah dirusak oleh Karen. Kau buang saja. Nanti ku pakai uang jajan buat beli yang baru sebagai hadiah balasan. Kak Kevin, sekarang kau berikan aku tas merek C. Boleh, ya? Sofia, kalian berbuat gitu. Meletakkan bola kamper di sarung tanganku itu demi kebaikanku. Itu demi mencegah sarung tangan rusak. Dengan begitu, sarung tangannya bisa dipakai lebih lama. Sofia, tampaknya buku yang biasa kuberikan nggak pernah kau baca ya. Bahkan kau nggak tahu fungsi dari bola kamper. Bola kamper terbuat dari pohon kamper. Wajar kalau ada bau. Selain itu mencegah kerusakan. Pantas saja setelah Karen kembali, sarung tangan tinjuku nggak pernah rusak lagi. Ternyata karena dia yang meletakkan bola kamper di dalamnya. Akhirnya Kak Kevin tersenyum padaku. Tapi, kenapa aku nggak merasa senang? Buku Kak Doni, partitur Kak Elio, kalau aku bilang pada mereka semuanya juga kulindungi dengan baik, apa mereka juga bakal tersenyum padaku? Sudahlah, lebih baik jangan bilang. Mereka semua nggak menyukaiku. Kalian memang terlalu penurut. Berbuat baik harus diberitahu pada orang lain. Doni, Elio, apa kalian nggak pernah berpikir cuaca kota samudra lembab banget? Gimana caranya buku dan partitur kalian bisa tetap utuh gitu? Itu karena setiap kali saat paling terik di siang hari, Karen yang bantu kalian buat menjemurnya. Itu karena setiap kali saat paling terik di siang hari, Karen yang bantu kalian buat menjemurnya. Aneh. Kenapa halaman ini rasanya hangat? Partiturku ini kenapa ada aroma matahari? Berhenti. Aku tanya kau. Kau masuk ke ruang bacaku. Kak Doni, aku cuma... Cuma apa? Aku sudah bilang berulang kali, nggak boleh masuk ruang bacaku. Kau tahu nggak buku medis dan partitur di ruangan ini penting banget buat aku sama Kak Doni. Kalau sampai rusak, apa kau bisa tanggung jawab? Ku beritahu kau. Kalau sampai aku tahu kau masuk ruang bacaku lagi, kau pergi saja dari rumah ini. Aku bodoh banget. Kenapa aku nggak sadar kalau partitur sudah dijemur? Bahkan memarahi Karen. Karin, aku yang salah. Maafkan aku ya. Aku juga minta maaf padamu. Aku jamin, di setiap tahun ulang tahunmu, bakal ku berikan partitur yang baru. Sini Karen, di dinding pialaku, mana yang kau suka tinggal pilih saja. Sini. Biar aku peluk. Kak Doni, Kak Elio, Kak Kevin, kenapa kalian juga berubah? Kak Doni, Kak Elio, Kak Kevin, kalian nggak perlu memberiku hadiah. Hal yang kulakukan dulu cuma demi menyenangkan kalian. Tapi ibu sudah bilang, aku nggak perlu menyenangkan siapapun. Aku tahu para kakak nggak menyukai aku. Jadi, kelak aku bakal menjauh dari para kakak, nggak mengganggu kalian semua. Si kampungan bodoh banget. Bisa-bisanya berinisiatif membuat batas sama ketiga kakak. Pas banget. Kelak mereka cuma bakal menyayangiku seorang. Para kakak nggak masalah. Aku masih adik kalian. Kak Doni, kelak kau jadi dokter. Aku jadi asistenmu buat ikut kau operasi.
Kau, Sofia, belajar medis itu butuh akumulasi ilmu yang banyak banget. Kau bahkan nggak baca buku yang kuberikan. Mau gimana jadi dokter? Jadi dokter hewan saja nggak layak. Kak Elio, kelak kau jadi komposer, aku bantu kau menulis lirik. Kau menganggap partiturku kertas bekas. Kau nggak layak belajar musik. Kak Kevin, kelak aku bakal selalu menghadiri setiap pertandingan tinjumu, bersorak memberimu semangat. Gimana? Bukankah kau nggak suka sarung tinjuku? Kenapa bersikap manja nggak berguna sama para kakak? Oh iya, aku bisa pakai taktik menyakiti diri. Para kakak nggak menyukaiku lagi. Aku nggak mau berulang tahun lagi. Sofia, kok nggak apa-apa kan? Kayaknya aku berdarah. Aku berdarah. Ayah, ibu, wajahku terluka nggak? Ibu? Sama kayak kehidupan lalu, waktu Kak Sofia merasa dirugikan. Tapi bakal memanggil tante cantik jadi ibu. Akhirnya sifat aslinya ketahuan. Kenapa Sofia memanggil Bu Weni jadi ibu? Bahkan memanggil dengan akrab banget. Dulu ada gosip yang bilang Sofia itu anak luar nikahnya Davin. Jangan-jangan Weni itu selingkuhannya Davin? Weni, bukankah kau seharusnya menjelaskan sebentar? Kenapa Sofia bisa memanggilmu ibu? Sayang, kau jangan salah paham. Sofia memanggil Bu Weni jadi ibu karena biasanya kau sibuk bekerja dan kurang perhatian padanya. Jadi dia terlalu bergantung pada Bu Weni, makanya memanggilnya ibu. Sofia suka banget sama Bu Weni. Helen, kau banyak urusan. Aku tahu kau sibuk banget. Tapi sebagai ibu, putrimu terluka. Bukankah seharusnya langsung mengantarnya ke rumah sakit? Buat apa masih memikirkan hal sepele kayak gini? Bu Weni, kepalaku sakit banget. Cepat bawa aku ke rumah sakit ya. Sofia sayang, aku bakal membawa kau ke rumah sakit sekarang. Ayo. Sikap Helen pada Sofia kayaknya kurang benar. Apa karena putri kandung sudah ditemukan lalu mau mengusir putri angkat? Kalau Helen beneran mengusir Sofia, pasti bakal membawa dampak negatif buat grup Tanadi. Sampai nanti saham di tangan kita bakal turun nilainya. Nggak bisa. Helen, kau merawat Sofia dari kecil. Memelihara hewan saja bisa ada perasaan. Kau nggak bisa mengusir Sofia. Iya, Helen. Kau kaya raya gitu. Memangnya kurang uang buat merawat anak angkat? Para tante dan om ini semuanya parasit. Di kehidupan lalu, saat ibu dinas di luar negeri, perusahaan mengalami masalah keuangan. Semua karena mereka berbuat licik diam-diam. Pantas saja saat ku bilang mau dinas ke luar negeri, sekelompok orang ini mendukungku penuh. Iya, memelihara hewan masih bisa melindungi rumah. Cuma sayangnya, orang-orang ini tak tahu berterima kasih. Kalian tadi bilang keluarga kaya raya, berarti semua orang yang ada di sini seharusnya bisa merawat seorang anak, kan? Karena kalian baik hati banget. Gimana kalau Sofia kalian bawa pergi saja? Kenapa? Sebagai mitra dan pemegang saham grup Tanadi, satu anak saja nggak bisa dirawat. Kalau gitu tampaknya juga nggak pantas punya hubungan sama grup Tanadi. Kalau gitu mulai hari ini, aku bakal menghentikan kerja sama dengan kalian, menyimpan kembali saham. Helen, kami ini kerabatmu yang punya ikatan darah. Iya, kalau bahas urutan generasi, kau masih harus memanggil aku Tante Suci. Jangan menggurui kau soal urutan generasi. Kalian kira aku nggak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku? Kalau nggak mau masuk penjara, serahkan saham secara jujur. Tuan Muda Dirga, Bu Helen memang CEO wanita karismatik yang terkenal. Dia cukup hebat juga saat menyerang orang. Mereka pantas mendapatkannya. Siapa suruh mereka menjebak Kak Helen? Tatapan apa itu? Kau merasa aku nggak bisa mengendalikan wanita kayak dia ya? Hah? Ini bukan aku yang bilang. Kau sendiri yang bilang. Jangan meremehkanku. Aku ini sudah lihat banyak trik percintaan. Wah. Ibu, jangan bikin keributan lagi. Semuanya membujukmu demi kebaikanmu. Kau juga nggak mau di sisa kehidupanmu jadi sebatang kara, kan? Ada orang yang
Kalau hal nggak terjadi pada diri sendiri, bakal mengungkapkan secara sederhana. Uniko sudah dewasa sekarang. Kalau istrimu selingkuh dan melahirkan anak haram buat kau rawat, kau bersedia nggak? Ibu, aku akui Sofia sudah terbiasa dimanja. Tapi juga nggak bisa sebut dia anak haram, kan? Ibu, apa ibu dikelabui oleh detektif yang dulu itu? Iya sayang. Detektif itu sebenarnya kasih kau ramuan pemikat apa? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kau bahkan nggak percaya padaku. Ibu, semuanya perlu bukti. Ibu bilang ayahku selingkuh. Mana buktinya? Di sini, biar aku tunjukkan. Di mana USB aku? USB pasti hilang di sana. Helen, kau benar-benar keterlaluan banget. Kemarin mencemari namaku di sekolah. Sekarang mau memfitnahku di hadapan kerabat dan teman. Iya. Aku akui aku memang pecundang. Nggak sehebat kau bisa cari uang. Kau boleh nggak menyukai aku. Boleh memukulku. Boleh memarahiku. Tapi kau nggak boleh menodai ketulusanku padamu. Ucapan Pak Davin ini memang bikin orang yang dengar jadi sedih banget. Mungkin aku jadi penasaran banget, sebenarnya apa yang ada di dalam USB ini sampai bikin Bu Helen yakin banget. Kau sudah selingkuh. Beneran ada USB. Hari ini ada pertunjukan bagus. Jadi kau detektif yang mengelabui istriku? Ingin memakai USB buat merusak keluargaku? Jangan harap berikan padaku. Kak Helen, tangkap. Karin, aku kasih kau dengar lagu. Bagus enggak? Sayang, ini kamar pernikahan kau sama istrimu. Kau nggak takut kita ketahuan kalau di sini? Wanita maskulin itu cuma memikirkan pekerjaan saja. Mana mungkin ketahuan? Lagian, kayak gini lebih menegangkan, kan? Sampai nanti dia bikin Sofia jadi pewaris perusahaan, aku bakal cari cara mengusir dia. Lalu, kau bakal jadi Nyonya Weni. Masih ada yang mau kau bilang, Davin? Kalau kalian bertiga mencurigai kebenaran video ini, aku masih ada semua bukti pembayaran hotel mereka. Kalian bisa pastikan. Kita percaya saja. Asal kau pergi tanpa bawa apapun sama Sofia, semua uang yang sudah kau pakai selama ini buat ibu dan anak itu, bisa nggak kau perhitungkan? Nggak bisa. Ibu, kami bakal segera masuk ke dunia kerja. Kalau ibu bercerai sama ayah, gimana orang luar bakal menilai kami? Meskipun ayah sudah selingkuh, itu juga karena biasanya ibu terlalu dominan. Benar. Jangankan ayah kadang nggak bisa terima, bahkan saat kami bersamamu juga, kami kadang juga merasa hidup bersamamu tertekan sampai nggak bisa bernapas. Nggak disangka anak angkat yang kuadopsi dan kudidik. Tanpa mempedulikan kunjungan orang. Ternyata merasa hidup bersama aku bisa merasa tertekan sampai nggak bisa bernapas. Sekelompok orang bodoh. Kalau aku nggak dominan, gimana mempertahankan sebuah perusahaan? Gimana kasih kalian kehidupan mewah? Ibu, coba lapang dada sedikit. Kita ini keluarga konglomerat. Bercerai itu hal yang memalukan banget. Kenapa ibu mau membesarkan masalah dan mempermalukan diri sendiri? Yang selingkuh nggak merasa malu, justru korban yang merasa malu. Tony, buku yang kau baca selama ini apa semuanya nggak ada yang kau pahami? Bukan, Ibu. Bukan itu maksudku. Aku cuma berharap ibu bisa tutup sebelah mata, biar masalah ini bisa berlalu. Iya, Ibu. Meskipun hubungan ibu sama ayah bermasalah, tapi Sofia nggak bersalah. Dia masih sekecil itu. Apa hubungan dia sama masalah ini? Sofia sama ayah pergi tanpa bawa apapun, lingkungan hidupnya pasti bakal merosot jauh. Sofia dirawat serba berkecukupan dari kecil, nggak bisa menderita. Bukankah kau mau menekannya habis-habisan? Kalian nggak boleh menindas ibuku. Dasar bocah, minggir sana. Ngapain kau ikut campur masalah di rumah? Singkatnya, kalau bukan karena kau kembali, mana mungkin muncul masalah sebanyak ini? Yang nggak seharusnya masuk rumah ini bukan Karin, tapi kalian.
Masih bilang aku mendesak Davin sama Sofia. Yang satu tukang selingkuh, yang satu anak di luar nikah. Mereka memang pantas mendapatkannya. Atas dasar apa aku harus menahan emosi? Memangnya aku pantas buat diselingkuhi? Ayah cuma melakukan kesalahan yang bisa dilakukan oleh semua lelaki. Kalau kayak yang kau bilang, itu artinya hal ini juga bisa dilakukan oleh semua wanita? Apa maksudmu? Kau juga selingkuh. Wan Muda Dirga, kesempatan sudah datang. Kalau nanti Bu Helen mengekspos sendiri bahwa anaknya bukan anak Davin, Anda bisa langsung maju jadi penerima konsekuensi. Kalau kau nggak tahu arti penerima konsekuensi, mending tutup saja mulutmu. Iya. Karin, ikut Om Dirga main ke taman bunga gimana? Ayo. Enggak mau. Aku mau melindungi ibu di sini. Karin sayang, ikut Om pelayan ini main dulu. Ibu bakal segera mencarimu. Pelayan? Cih, gimana pun aku juga bos dulu pertama. Posisiku di bawah satu orang di atas banyak orang. Ibu. Anak manis, dengar kata ibu. Ibu jamin, nggak ada satupun yang bisa menindas ibu. Oke lah. Ibu, kami sudah selesai diskusi barusan. Kalau kau bersikeras mau bercerai sama ayah dan bikin ayah sama Sofia pergi tanpa bawa apapun, kami bakal usut hubungan keluarga sama kau. Kalian beneran berpikir gitu? Elio, tenang saja. Ibu sudah mencurahkan banyak usaha pada kita bertiga. Pasti nggak tega memutus hubungan sama kita. Benar juga. Dulu dia mengadopsi kita pasti juga punya niat. Kalau nggak bisa punya putra sendiri, biar kita yang merawat dia di masa tua. Benar. Kalau ibu terus bikin keributan gini, kami bakal putus hubungan keluarga sama ibu. Baiklah, kita sepakat. Kalau gitu hari ini beneran kebahagiaan ganda. Sekretaris Nia susun draft kesepakatan perceraian dan kesepakatan putus hubungan. Dia suruh orang antarkan kemari. Baik, Bu Helen. Ibu nggak lagi bercanda kan? Menurutmu aku kayak lagi bercanda? Ibu demi putri kandung pembawa beban mau putus hubungan sama kami? Jangan salahkan semuanya pada Karin. Dan jangan bahas soal anak kandung atau bukan. Kalian sekumpulan putra nggak berguna, nggak bisa kurawat. Kalian nggak layak jadi putraku. Baik. Kau jangan menyesal. Ibu jangan menyesal. Kalau kelak kau ditindas, lihat siapa yang bakal membelamu. Benar, Ibu. Coba lihat sekarang di internet yang nggak punya putra itu, apa ada yang berakhir baik? Kalau ibu sudah tua dan nggak ada yang merawatmu gimana? Menurutku ucapanmu logis banget. Sekarang aku seharusnya menabung buat diriku sendiri. Sekretaris Nia bukukan kartu mereka berempat. Bukan anggota keluarga Tanadi. Nggak bisa memakai uang keluarga Tanadi. Baik, Bu Helen. Iya, baik. Ini kok? Ibu pelit banget. Ibu tahu nggak sekarang aku lagi menjalankan penelitian obat yang penting banget. Ibu blokir kartu. Semua usahaku sebelumnya jadi sia-sia. Ibu tahu nggak karena tindakan ibu ini, ada berapa banyak pasien nggak bersalah yang meregang nyawa? Iya. Orang-orang itu memang nggak bersalah. Baguslah kalau ibu tahu. Cepat pulihkan kartuku. Sekretaris Nia, segera suruh orang buat beli semua proyek penelitian obat milik Doni. Cari tim yang lebih profesional buat melanjutkan penelitian. Baik, Bu Helen. Bagus banget. Kau cukup kejam. Kau jangan menyesal. Tunggu. Kalian satu persatu tanda tangani ini. Kau duluan. Ibu keterlaluan banget. Aku sama Kevin, yang satu calon komposer ternama, yang satu calon pemenang pertandingan tinju. Kami talenta yang mengharumkan nama bangsa. Sekarang ibu membukukan kartu kami. Sama saja dengan nggak ada talenta buat mengharumkan nama bangsa lagi. Kalian kenapa sanggup memanggil diri sendiri itu talenta? Kau memang menulis beberapa lagu. Tapi nggak ada satupun perusahaan mau kau. Aku yang beri kabar pada perusahaan lain. Mereka baru bersedia membeli partiturmu. Mana mungkin? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kau membohongiku. Ibu, kenapa ibu bisa gitu sama Kak Elio? Jangan panggil aku ibu. Aku nggak punya putra nggak berguna kayak kau.
Aku nggak berguna. Aku mengandalkan pertandingan tinju buat memenangkan sedinding piala. Kau kira kau hebat banget? Kau kira kau bisa jadi pemenang? Semua pertandingan yang kau hadiri, aku investornya. Orang lain menghargai aku, makanya membiarkan kau menang. Pialaku. Semuanya palsu. Mereka sekecil itu memukul meja saja nggak bergerak masih bilang pemenang pertandingan tinju. Memang konyol banget. Itu artinya piala yang ada dinding itu semuanya hadiah hiburan. Aduh. Aku benci kau. Sayang. Sekretaris Nia, di sini ada lalat yang berdengung terus ribut banget. Keluarkan dia. Baik. Satpam. Sayang. Dengarkan penjelasanku. Sayang. Tunggu. Sayang. Kau berubah pikiran, kan? Hampir lupa hal yang penting. Enggak. Aku enggak mau cap. Sudah dia keluar. Helen, kau wanita kejam. Kau wanita kejam. Karin. Nggak usah dicari lagi. Karinnya nggak ada di sini. Gimana putriku? Kak Helen, putrimu ada padaku. Sikapmu ini baik nggak? Kau mau ngapain? Mau uang kan? Uang ini semua buat kau. Kalau nggak cukup, ya aku suruh orang transfer buat kau. Kak Helen, aku nggak mau uang. Aku mau go. Memang? Kak Helen, jangan tegang. Ikut sama aku. Nggak bakal menyesal. Iya. Kak Helen, jangan buang-buang tenaga lagi. Mobil ini sudah aku modifikasi. Sudah ditambah alat pemblokir sinyal. Sebaiknya kau jamin putriku baik-baik saja. Kalau sampai ada sehelai saja rambutnya berkurang, ku cabut nyawamu. Kak Helen, sejak aku melihatmu pertama kali, nyawaku sudah jadi milikmu. Biasa mati tetap muda. Aku rela menempuh bahaya demi kau. Dasar gila. Aneh. Kenapa aku merasa lelaki ini nggak jahat? Kak Helen, wajahmu memelah. Nggak disangka di usia Kak Helen ini. Masih suka terang-terangan. Tukang rayu. Minggir. Baik. Bukankah ini rumah sakit tempat aku melahirkan 6 tahun lalu? Buat apa membawa aku ke sini? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Karin? Ibu, Oh, nggak apa-apa kan? Aku ada yang menindasmu. Ibu, aku nggak apa-apa. Om Rio membelikan aku banyak makanan enak, membelikanku banyak mainan. Bahkan membantu aku periksa kesehatan. Kau berani mengambil darah putriku? Apa tujuanmu sebenarnya? Bu Helen, coba lihat ini biar Anda mengerti. Menyatakan bahwa Dirga adalah ayah biologis Karin. Kecuali waktu dulu Anda menjalani bayi tabung, ada kesalahan pendonor dari rumah sakit. Maksudmu Karin itu anakku sama lelaki lain? Segera cari tahu gimana sebenarnya kelalaian rumah sakit 6 tahun yang lalu. Sebenarnya wanita mana yang sudah mengandung anakku? Kau adalah lelaki yang di rumah sakit dulu? Mana ada kebetulan kayak gitu di dunia ini? Ibu, ayah biologis itu apa? Apa artinya aku punya 2 ayah? Bukan Karin, kau cuma punya 1 ayah. Bukan, masalah 6 tahun lalu juga ada tanggung jawabmu. Cepat jelaskan padanya. Maksudmu mau? Aku menjelaskan. Ada gadis usia 6 tahun? Kau lelaki dewasa tapi nggak berani bilang apa-apa. Kau punya nyali nggak?
Aku punya nyali atau enggak? Kau juga sudah melahirkannya. Hah? Kamu mau cari mati ya? Kalian kenapa tertawa? Aku senang banget. Ibu lucu banget. Dulu ibu selalu sibuk dan serius banget. Suka mengernyit. Aku nggak ingin melihat ibu susah gitu. Aku harap setiap hari ibu bisa kayak hari ini. Menggemaskan. Aduh, putri kesayanganku. Ibu sayang banget sama kau. Ibu, walaupun aku nggak tahu arti dari ayah biologis, tapi asalkan orang itu bisa bikin ibu bahagia, aku bersedia dia jadi ayahku. Kan muda Dirga, Anda mungkin bakal ganti status. Bukan. Apa maksudmu? Ganti status apa? Aku memang resmi dari awal. Maaf, Karin. Ibu nggak bisa biarkan dia jadi ayahmu. Kenapa ibu? Ibu nggak suka om ganteng ini? Walaupun Dirga memang ayah kandung Karin, tapi dia itu seorang model lelaki. Ini mana bisa jadi ayah yang baik? Karena di sisa hidup ibu cuma ingin bersama putri kesayangan ibu. Bu Helen, Anda masih semuda ini. Walaupun nggak suka Tuan Muda Dirga, tetap nggak bisa hidup kayak janda. Diam. Kau yakin? Iya. Baik. Aku hormati keputusanmu. Tuan Muda Dirga. Tunggu, aku Tuan Muda Dirga. Kenapa aku bisa sedih melihat dia kecewa gitu? Karena ibu mencintainya. Karin, kau lagi bicara sama ibu? Iya. Apa ibu tadi bilang sedih di dalam hati? Karin, kau juga bisa dengar suara hati ibu ya? Juga. Ternyata ibu selalu bisa mendengar suara hatiku. Pantas saja ibu selalu tahu aku mau ngapain. Benar. Tapi kenapa tadi kau bilang aku mencintai model om yang tadi? Aku lihat saat om dan tante menonton drama. Setiap bos karismatik dalam drama kalau melihat orang yang dicintainya pergi, pasti bakal spontan menyentuh dadanya sambil bilang sedih. Pada akhirnya, dia mencintai orang itu, tapi dia sendiri belum tahu. Dasar bocah cerdik, pandai banget menirunya. Kalau gitu nanti ibu dukung kau jadi karakter utama wanita, gimana? Baik. Kalau gitu sampai nanti, aku mau memainkan peran yang punya jari emas. Cuma satu airan tangan, langsung bisa kasih ibu banyak lelaki baik. Aduh, gadis ini berbakti banget. Kalau putriku juga mencarikanku beberapa lelaki, mungkin penyakitku juga sudah sembuh. Ibu lihat, bahkan nenek ini juga memujiku berbakti. Iya, saking berbaktinya sampai hampir mati. Karin hari ini senang nggak? Senang, asal bersama ibu, kemanapun juga senang. Ibu. Saya. Jangan panggil aku ibu. Aku sudah putus hubungan ibu anak sama kalian. Dan juga silakan pergi dari rumahku. Masalah tadi siang. Karena kami yang gegabah. Ibu dingin banget. Ayo kita bicarakan di dalam. Iya, Ibu. Kami sudah berdiri di sini seharian. Udaranya lumayan dingin, kami sampai pilek. Sayang, ayo kita pulang. Coba pikir hari sedingin ini kalau kami berempat pilek karena kedinginan, kau sendiri mana sanggup merawat kami? Iya. Kalian malah mengingatkanku. Putri kesayanganku paling takut dingin. Nggak boleh terlalu lama berada di luar, benar kan? Satpam, ada sekelompok orang asing di depan rumahku. Cepat usir mereka keluar. Mulai sekarang, jangan biarkan beberapa orang asing ini muncul di depan rumahku lagi. Baik, Bu Helen. Kali ini kami yang sudah lalai. Kelak hal kayak gini nggak bakal terjadi lagi. Bawa mereka keluar. Ibu! Helen, kau sesegah ini. Apa nggak takut bakal dapat karma? Bakal dapat karma atau enggak, aku nggak tahu. Tapi aku tahu tunggu kalian jadi miskin nanti. Setiap hari nggak bakal ada hari baik. Lepaskan. Sekarang giliran. Tunggu. Sayang, kau tenang dulu. Kita bicarakan baik-baik. Mereka itu anak angkat, bisa kau buang gitu saja.
Tapi kita berdua adalah suami istri yang sudah menikah lama. Kau pasti masih punya perasaan padaku, benar kan? Yang kau bilang benar juga. Yang sudah kuduga. Kita sudah menikah selama ini. Bertengkar sebentar pasti bakal damai. Helen, oh gila ya? Kau mau bikin aku mati ya? Maaf, aku cuma merasa kau itu sampah. Seharusnya digabung sama tong sampah. Gak dengar ucapan Bu Helen? Kalau sampah dan tong sampah ini keluar, jangan ganggu pemandangan Bu Helen. Baik. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Helen, apa ada istri kayak kau? Kau punya hak apa mengajari aku? Aku menghidupi kau lelaki miskin sukses gitu lama. Bukan cuma selingkuh, bahkan menukar putri kandungku biar aku bisa merawat anak harammu. Kau kira aku bodoh? Pergi mati sana. Jangan macam-macam, bawa pergi. Ibu, lelaki di mobil itu familiar banget. Bukan. Kenapa kau bersembunyi? Cepat naikkan jendela mobil. Tuan Muda Dirga, aku nggak berani. Barusan Bu Helen mengerikan banget. Dasar nggak berguna. Kau masih mau bonus akhir tahunmu nggak? Cepat. Mau. Tapi aku lebih sayang mau aku. Tuan Muda Dirga. Jangan persulit tawahanmu lagi. Kau, Anda itu atasan. Seharusnya Anda berberi teladan menaikkan jendela dulu. Jangan banyak bicara. Cepat jalankan mobilnya. Aku cepat. Ibu nggak pakai kacamata, nggak lihat jelas siapa di dalam. Mungkin tetangga. Ayo kita pulang. Profesor, mohon beri aku waktu 1 menit saja. Ini makalah tentang susunan obat yang baru kuteliti. Ini pasti bakal membantu penelitian kita. Anda, coba lihat sebentar. Profesor, aku tahu selama ini Anda selalu mengakui kemampuan aku. Bukan. Profesor, apa maksud Anda? Apa karena sekarang aku nggak memberikan biaya penelitian lagi, makanya kau mau mengeluarkan aku? Kau mengkhianatiku setelah sukses. Aku mau melaporkanmu. Silakan pergi. Siapa tahu begitu kau pergi, gelar akademikmu bakal dicabut. Apa katamu? Aku paham. Ini juga ulah ibu angkatku, kan? Apa dia memakai uang buat menyuapmu biar aku putus asa? Aku benar-benar nggak percaya. Bukankah dia cuma punya sedikit uang? Apa bisa saya nanya gini? Doni, kenapa kau masih nggak bisa berpikir jelas? Kalau bukan karena ibu angkatmu yang berulang kali memohon padaku, biar kau bisa masuk laboratorium dan memberikan kau kesempatan buat meneliti, cuma berdasar ilmu yang kau pahami tentang obat, kau sama sekali nggak layak jadi muridku. Ini nggak mungkin. Jelas-jelas aku ini talenta dunia medis. Kau pikir baik-baik, sebelumnya apa alasan aku menerima semua makalahmu? Sialan! Kenapa aku nggak bisa menulis satu pun makalah? Enggak. Jangan beri dirimu tekanan terlalu besar. Aku juga pernah belajar sedikit ilmu medis. Gimana kalau aku bantu kau sunting? Kau istirahat dulu. Baik. Maksudmu makalahku sebelumnya diterima karena sudah disunting? Oleh ibu angkatku? Disunting? Kelihatan banget kau nggak baca makalahnya sama sekali. Langsung dikumpul. Kau ini, walaupun kelihatan pintar, matang, tapi kau terlalu tinggi hati. Aku terus terang saja, makalahmu itu sepenuhnya ditulis oleh ibu angkatmu atas namamu. Satpam, bawa dia keluar. Jangan sampai dia masuk ke sini lagi. Baik, ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Partitulku! Nggak usah pungut lagi, cuma kertas bekas saja. Apa katamu? Kau cuma tukang jaga pintu. Memangnya paham apa itu musik? Kenapa kalau jaga pintu? Aku tahu kemampuanku.
Aku mengerjakan hal sesuai kemampuanku. Ini nggak memalukan. Nggak kayak kau. Menulis partitur kayak kecebong berenang. Kau juga berani sebut diri sendiri komposer. Kau asal bicara. Aku memang komposer. Laguku bahkan sudah pernah dirilis. Di perusahaan ini ada siapa yang nggak tahu kalau ibu angkatmu yang menghabiskan banyak uang buat merilisnya? Apa akhirnya? Selembar pun nggak terjual. Dia cuma bisa menerima semuanya kembali. Berdiri, di sini nggak boleh tidur. Bos, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku ini mewakili sekolah buat pertandingan tinju. Aku ini profesional. Aku sanggup. Gue dari tim profesional. Coba lihat. Ini medali yang aku menangkan dari pertandingan tinju. Pertandingan itu hasil investasi ibu angkatmu. Semua cuma omong kosong, nggak ada teknik sama sekali. Iya. Siapa yang berani menyinggung investor? Semua gara-gara Helen yang bikin pertandingan palsu buat aku. Bikin aku jadi nggak ada kesempatan buat membuktikan kemampuan aku baik-baik. Dasar bodoh. Jelas-jelas kau sendiri yang nggak kuat berlatih tinju. Setiap ada apa-apa mengeluh dan ciut. Makanya ibu angkatmu mengadakan pertandingan buat kau. Dia melakukannya demi menyemangatimu biar kau nggak berhenti berlatih tinju. Bos kecil tiba. Tuan Putri Karin hari ini cantik banget. Kunina, kenapa masih bengong? Cepat antar Tuan Putri Karin ke kelasnya. Ayo. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa. Nanti pulang sekolah Ibu jemput ya. Oh Helen, masalah di sekolah sebelumnya cuma sebuah kesalahpahaman. Aku juga disesatkan oleh Davin. Anda lihat, kontrakku sudah mau berakhir. Apa aku masih bisa terus menjabat di sini? Aku bisa membiarkan kau jadi kepala sekolah juga sebuah kesalahpahaman. Begitu kontrak habis, pergi saja sendiri. Biar nggak usah bikin malu karena dipecat. Gawat. Habis sudah. Pak Davin sialan. Bukan. Davin sialan. Semua karena dia. Helen ini mau membasmi tuntas ya. Kalau gitu jangan salahkan aku kejam. Tampaknya setelah keluar dari rumah, kalian juga nggak begitu baik. Iya, aku baru sadar. Ternyata setelah pergi dari rumah, kita bukan apa-apa. Gimana kalau kita minta maaf pada ibu? Asal kita minta maaf sungguh-sungguh, dia pasti bakal memaafkan kita. Baik, ayo pergi. Sudah 10 menit. Kenapa kalian belum keluar? Bu Nina, kenapa kalian belum keluar juga? Karen bukannya dari tadi sudah dijemput ayahnya? Ayah? Iya. Jangan-jangan itu Dirga? Dirga, kau seorang model lelaki bukannya merias diri buat bekerja. Kenapa malah menjemput Karen? Kenapa kau bisa tahu aku bakal ke sekolah menjemput Karin? Awalnya mau memberikan kejutan buat kau dan Karin. Akhirnya malah kau tiba duluan. Maksudmu kau baru tiba? Lu menjemput Karin? Iya. Gawat. Karin dalam bahaya. Apa? Ayah, bukannya kau bilang mau bawa kami bertiga minta maaf pada ibu? Kenapa datang ke tempat Kay? Ibumu sudah bertekad nggak memaafkan kita. Apa gunanya minta maaf? Ayah, tapi kalau nggak minta maaf, kita juga nggak punya cara lain. Tentu ada. Buka itu. Ayo. Karin! Karin bangun! Karin! Nggak usah buang-buang tenaga. Aku sudah kasih anak haram ini obat bius. Dia nggak bakal bangun buat sementara. Obat bius? Bukan ayah. Karin baru 6 tahun. Ayah memberinya obat bius, gimana kalau otaknya terpengaruh nanti? Otaknya terpengaruh. Ya mati pun nggak ada hubungan sama aku. Ayah, aku tahu kau lebih suka Sofia dibandingkan Karin. Tapi gimana pun Karin itu putri kandungmu. Omong kosong. Hei, anak haram ini ibumu lahirkan diam-diam sama lelaki simpanan. Ini mana mungkin? Memangnya ini palsu? Aku dengar sendiri waktu mengikuti Helen hari itu.
menyatakan bahwa Dirga adalah ayah biologis Karin. Ini cuma kelalaian pihak rumah sakit, Ayah. Karin nggak bersalah. Benar, Ayah. Selagi mereka belum sadar, gimana kalau kita antarkan saja dia kembali ke rumah? Antarkan dia kembali. Antarkan aku ya. Ayah, ini aku susah Pak ya menyandera anak haram ini kemarin justru biar Helen pakai uang menebusnya. Kau malah mau aku antar dia kembali? Kenapa aku bisa punya anak sesendang kayak kau? Ayah, jangan pukul lagi. Yang Kak Elia bilang benar. Menyandera itu kesalahan besar, bakal masuk penjara. Kau juga mau menentangku? Aku lebih rela masuk penjara daripada menjalani hidup tanpa uang. Kak Doni, cepat bujuk ayah. Jangan biarkan dia terus berbuat salah. Dasar nggak berguna. Sudahlah kau sendiri nggak berguna, masih mau membebani aku sama ayah. Kak Doni. Ternyata kau bernyali juga. Aku menghidupi dua pecundang ini. Memang sia-sia saja. Masih mending memelihara 2 ekor anjing. Iya. Ayah, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Ayah, tenang dulu. Duduk. Tenang dulu. Tenang. Oh iya, Ayah. Ayah yakin Ibu bisa mencari sampai ke sini? Lihat. Sudah datang, kan? Berhenti. Kalau berani mendekat lagi, ku cabut nyawa anak haram ini. Davin, katakan saja apa permintaanmu. Yang satu tuan muda grup Pratama, satunya lagi CEO grup Tanadi. Aku mencari kalian, tentu saja mau uang. Uang tunai. Apa? Aku mana punya uang tunai sebanyak itu? Boleh. Kau lepaskan Karin sekarang, aku langsung cari orang buat transfer padamu. Tuan muda Dirga, kau kira aku bodoh? Takutnya aku baru melepaskan orang, kau bakal langsung menjebloskanku ke penjara, kan? Terus kau mau gimana? Nah. Hah? Kau ikut Tuan muda Dirga ke bank. Awasi dia. Baik. Davin, kau beneran percaya anak angkatmu? Dia mengandalkan ibu angkatnya buat makalah, masuk ke laboratorium mengandalkan uang. Kau yakin dia nggak bakal kabur? Setelah dapat uangnya, Tutup mulutmu. Ayah, jangan dengar ucapan lelaki simpanan itu. Dia itu lagi mengadu domba. Ibu. Ini suara hati Karin. Karin, kau sekarang harus tetap pura-pura pingsan. Jangan bergerak sedikit pun. Aku dan ayahmu bakal cari cara menyelamatkanmu. Aku akan menurut ibu. Gimana kalau gini? Ayah berikan pistolnya padaku, biar kuawasi anak haram ini. Ayah ikut dia buat mengambil uangnya. Kau mau menipuku? Mana mungkin ayah? Aku ada di pihakmu. Karin, sekarang saja. Cepat lari. Dasar bajingan kecil. Kau cari mati? Karin, aku nggak apa-apa ya kan? Dirga, aku gimana? Aku nggak apa-apa. Doni. Syukurlah, Karin baik-baik saja. Doni, jangan bicara. Ibu bawa kau ke rumah sakit. Ibu. Aku tahu salah. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku nggak ingin jadi anak angkat ibu lagi. Aku ingin saja anak kandung ibu. Doni. 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 Ada apa sama dia? Pasti obat yang diberikan waktu itu. Anak durhaka. Sampai jumpa ayah, ibu. Sampai jumpa, Karin. Aku mau cari ibu yang kaya. Aku mau jadi putri konglomerat. Akulah ibumu. Sofia. Inilah akibat dari seragam tiada batas. Gimana sama aku? Dalam kisah ini aku yang paling nggak bersalah. Kau nggak mungkin terus membiarkan aku jadi orang luar, kan? Kenapa? Mau ganti status
Iya. Lagian nenek juga selalu bilang mau bertemu sama menantu cucunya. Kurang aja. Nenek, kenapa? Kenapa nenek bisa kemari? Tuan Muda Dirga, aku sama Joko takut kau dibilang selingkuhan orang lain. Makanya bilang pada nenek soal Bu Helen yang sudah menikah. Siapa suruh kau gitu? Aku juga nggak tahu Bu Helen orang sebaik ini. Sekarang nenek pasti sudah salah paham. Merasa orang yang mencuri di rumah sakit 6 tahun lalu itu dia. Selain itu berpikir dia ingin naik status lewat anak. Jadi menantu keluarga pertama. Oh memang aku lebih sering gagal daripada berhasil. Jadi gimana? Nenek, dengarkan penjelasanku. Apa yang mau kau jelaskan? Coba bilang, kenapa keluarga Pratama bisa punya orang nggak berguna kayak kau? Sudah selama ini masih nggak mendapatkan menantu cucuku. Nggak sebanding sama model lelaki di luar. Nenek, maksud nenek setuju aku sama Helen? Kapan aku pernah menentangnya? Urusan dia bilang, Hai, Ibu Suri di drama pendek saja sudah pintar, mana mungkin percaya gosip gitu saja. Aku sudah dari awal cari tahu soal kepribadian Helen. Helen, kamu boleh nggak mau. Tapi nenek nggak boleh nggak diakui ya. Ayolah, coba panggil nenek. Nenek. Baik. Ayo ikut nenek pulang. Nenek berikan semua harta padamu. Ayo. hah? Setelah semua ini, ternyata aku yang diusir. Nenek sayang, tunggu aku. Nenek tongkatnya.